Hello teman-teman. How are you? I hope you're doing okay. So, in this video, kita akan mencoba melakukan analisis kembali dengan contoh yang berbeda. Sebenarnya kalau dari tulisan ini dibuat oleh apa bukan bukan expert dari seperti jurnal yang sudah kita analisis kemarin dengan harapan sebenarnya kalau misalkan kita diberikan yang basic tetapi si komponennya masih mengikuti begitu ya ke seperti yang sudah dijelaskan kemarin, mudah-mudahan kawan-kawan bisa lebih paham gitu. So, the title of this research is that teacher perceptions on the student's disruptive behavior, a qualitative study. Kalau kita lihat dari judulnya, ini tuh ingin mencari persepsi guru mengenai behavior yang disruptif atau mengganggu ya behavior siswa ketika di kelas, misalkan seperti kayak ngomong kenceng-kenceng atau terus jalan-jalan di kelas itu gitu kan berisik. Nah, itu yang seperti itu disruptive behavior. Kemudian si research ini, persepsinya yang dicari oleh si penulis ini adalah mencari persepsi guru mengenai apa kira-kira penyebab terhadap behavior itu, dan kemudian juga persepsi mengenai strategi yang guru pakai untuk mengatasi perilaku anak yang seperti itu. Nah, kalau judulnya teacher perception on disruptive behavior, how will the actually writer write down the background. Ini yang mau saya tunjukkan ke kawan-kawan. Kemudian kita juga masih bisa menggunakan pengetahuan kita di minggu kemarin ketika kita membahas tentang paragraf pertama dari background kita. Jadi, di sini ada tulisannya, numerous study have been conducted in order to acquire understanding tentang managing classroom disruptive behavior. Jadi menggunakan kata numerous study sudah banyak dilakukan gitu ya untuk memahami topik ini. Nah, ketika kita menggunakan kata numerous tadi, itu adalah menunjukkan bahwa topik itu penting karena sudah di-research oleh banyak orang gitu. Nah, itu untuk menunjukkan topik. Kemudian kita menggunakan kata however di sini. However, terlepas dari ketersediaan literatur, maksudnya literatur itu adalah nama-nama ini, maksudnya research-research yang sudah mencari topik itu ya. Tetapi the problem of classroom misbehavior di junior high school itu masih ada, masih persis, masih muncul. Kemudian teacher itu masih have difficulty in coping the issue gitu ya. Nah, itu si kata however ini menunjukkan bahwa ada general problem idea. Jadi maksudnya ada masalah dari topik itu gitu. Nah, kalian juga misalkan nanti kalau menulis itu baiknya memang di paragraf 1 atau paragraf kedua itu sudah memberikan hint, sudah memberikan tanda bahwa masih ada masalah dalam topik ini gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Di sini dia bilang bahwa ada penemuan dari preliminary. Preliminary itu adalah penelitian yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ini. Jadi kayak observasi informal gitu. Nah, kalau kita lihat satu paragraf ini isinya memang hasil finding penelitian nggak informal itu. Tujuannya tuh untuk apa paragraf ini? Jadi paragraf ini tuh dipakai sebagai justifikasi atau bukti terhadap statement sebelumnya yang mengatakan bahwa masih ada masalah loh tentang misbehavior ini begitu ya. Jadi dia tidak semata-mata menyebutkan masih ada masalah kalau tidak diberikan bukti. Jadi ini buktinya diambil dari hasil penelitiannya sendiri. Seperti kawan-kawan misalkan kalau menyebutkan speaking still have a problem, vocabulary still, problematic, for example, itu harus ada buktinya, dan bukti itu bisa dari ahli, dari hasil jurnal penelitian, atau dari preliminary ini gitu. Preliminary itu jadi dari observasi si penulis sebelum melakukan penelitian ini. Jadi ada survei dulu gitu ya. Nah, jadi satu paragraf ini dipakai untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi, tema masalahnya memang seperti apa gitu. Kemudian yang ini, yang ketiga itu ada tulisan consequently. Jadi consequently itu nyambung ke paragraf sebelumnya. Jadi sebagai konsekuensinya dari masalah tersebut, teacher itu
malah banyak mendisiplinkan anak ketimbang ngajar gitu ya, ketimbang nyampein materi, sehingga dia tuh akan berdampak terhadap keoptimalan dari pembelajaran gitu. Jadi kita tuh memberikan sebuah alur cerita gitu dari awalnya bahwa topik disruptive behavior ini udah banyak di research, tetapi terlepas dari banyak research itu masih ada problem dalam topik ini. Jadi research itu tuh belum memberikan solusi apapun gitu, masih ada masalah. Nah, dibuktikan dengan hasil penemuan di lapangan. Kemudian masalah ini sebagai akibatnya menyebabkan guru itu tidak mengajar secara optimal. Nah, ketika kita menyebutkan klaim seperti ini bahwa mengajar tidak maksimal, itu pun juga dikonfirmasi lagi oleh research bahwa ini tidak maksimal itu gitu. Jadi engagement anak itu terbengkalai atau anak itu tidak maksimal gitu. Nah, baru di sini dinyatakan oleh karena alasan itu, it is reasonable to take a closer look. Nah, take a closer look itu adalah frase yang nice untuk menyebutkan bahwa maka masuk akal ya untuk melihat atau menginvestigasi masalah kira-kira possible causes. Possible causes itu adalah kemungkinan ya, penyebab-penyebab kemungkinan dari salah bahasanya. Kemungkinan yang menjadi penyebab terhadap masalah ini dan juga solusi atau strategi yang dipakai untuk menyelesaikan itu. Nah, itu adalah kata-kata seperti itu adalah hint. Hint itu kode gitu ya ke pembaca pentingnya melakukan penelitian ini. Karena apa? Karena terjadi masalah di sekolah, konsekuensinya itu fatal, jadi perlu mencari penyebab dan juga solusinya. Nah, ketika kita sudah mengklaim itu, diperkuat lagi dengan statement dari ahli bahwa dengan mencari tahu faktor penyebab, itu bisa menjadi salah satu step awal untuk mengatasi sebuah masalah, bisa menjadi lebih baik. Itu disupport. Jadi, si idenya si penulis ini itu memberikan hint, memberikan kode kepada pembaca bahwa ini loh alasannya kenapa penelitian ini tuh urgent dan penting banget untuk dilakukan gitu. Nah, selanjutnya sesudah dia memetakan masalahnya seperti apa, memetakan pentingnya melakukan penelitian ini, dia juga tidak berhenti di sana, dia memberikan review untuk penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan tentang topik ini. Jadi dia klaim bahwa ada beberapa studi yang terkait dengan topik ini ya sudah dilakukan. Kemudian kalau ngomongin ada beberapa studi, dia kasih contoh. Yang pertama itu dilakukan oleh Sun dan Stack. Di sini ada disebutkan bahwa tanda preview study mau dijelaskan itu dengan menggunakan there are several studies to this topic have been discussed. Itu memang berbeda dengan yang di atas ya, hampir mirip tetapi berbeda gitu. Yang di atas maksudnya yang di intro awal ya. Kalau di atas itu untuk mengenalkan pentingnya isu, kalau di sini itu untuk mengenalkan bahwa kalian tuh akan mereview penelitian-penelitian yang terkait begitu. Jadi memang bagusnya kalau mau menyebutkan relevan riset seperti ini tuh bagusnya dikategorikan. Jadi kawan-kawan itu tidak harus fokus misalkan memasukkan tujuannya apa, memasukkan metodologinya, partisipannya berapa, instrumennya apa, kemudian findingnya apa. Sebenarnya nggak harus begitu gitu. Jadi kawan-kawan bisa kategorikan, misalkan saya kasih contoh, studies that focus on classroom management, karena ini kan bagian dari manajemen kelas ya. Studies related to classroom management have been conducted. Atau misalkan mau to the point langsung kepada topiknya tentang disruptive behavior ini, kita bisa bilang misalkan studies that investigated disruptive behavior have been massively conducted. For example, one group of research focus on disruptive behavior in primary school, misalkan they
found that apa. Kemudian the second group of investigator, misalkan dia menginvestigasi disruptive behavior di ranah mahasiswa dan menemukan apa gitu. Kemudian grup yang ketiga itu tuh disebutin kalau misalkan kita ngomongin grup berarti penelitinya bisa lebih dari satu ya, satu grup itu. The third group, for example, focus on disruptive behavior di level SMP, tetapi dia mah tidak menginvestigasi misalkan sama solusinya. Nah, nanti sesudah direview, kita simpan di sini gitu ya nama-nama itu yang sudah kawan-kawan kategorikan kemana aja gitu mereka itu. Nah, baru kita bisa sebutkan gap-nya gitu di sini. Jadi kalian bisa misalkan di paragraf baru menyebutkan bahwa terlepas dari banyaknya research yang menginvestigasi topik itu, masih banyak misalkan atau masih belum banyak yang menginvestigasi di level SMP. Nah, itu adalah gap-nya gitu. Tapi kita tidak perlu panjang-panjang ya untuk sekarang. Yang penting kita tuh memahami dulu paragraf awal-awal itu tentang bagaimana sih nge-establish si topik itu gitu ya. Importance itu jadi kita bisa menggunakan kata numerous studies atau many studies gitu kan. Jadi nggak memakai kata speaking is important gitu. Kita nggak menggunakan kata itu awalnya gitu ya, biar kelihatan kita tuh membaca. So, untuk tugasnya, kawan-kawan, jadi saya ada tugas. Jadi yang pertama, kawan-kawan harus nge-submit judul ke Google Classroom supaya saya bisa feedbackin. Kemudian kawan-kawan perlu mencari 5 relevan jurnal yang berkaitan dengan judul itu. Judulnya tidak harus persis sama, tetapi kayak ada hubungannya gitu ya. Kemudian kawan-kawan harus nge-summarize atau harus memasukkan informasi dari jurnal tersebut atau bisa langsung dari abstraknya gitu ya. Apa informasi apa yang perlu dicari, apa writernya siapa, kemudian judulnya apa, kemudian tujuan dari tujuan dari research itu apa. Mungkin kita perlu tambahkan satu lagi ya. Misalkan di sini tuh finding dan informasi ini semuanya bisa didapatkan dari abstrak gitu. Jadi kawan-kawan tinggal copy and paste masukkan ke sana ke jurnal ini gitu. Jangan lupa nanti tulis referensinya di sini supaya kita bisa tahu apa itu tuh jurnal siapa gitu. Nah, kenapa sih kita perlu nge-review ini at least untuk purpose dan juga finding itu fungsinya nanti bisa kita simpan untuk yang ngejelasin previous study seperti yang sudah tadi saya ceritakan yang dikategorikan itu ya. Bagusnya memang lebih dari 5, mungkin sampai 20 ya, tetapi itu perlu waktu yang sangat panjang. Ini sebagai untuk latihan aja kita pilih 5 jurnal yang relevan, kemudian tuliskan ini poin-poinnya. Kemudian habis itu kawan-kawan harus menulis draft kasar, artinya kan agak belum perfect gitu ya. Tetapi saya inginkan kawan-kawan menulis draft itu untuk paragraf pertama dari intronya, tetapi tidak seperti yang sebelum UTS itu yang speaking is important, reading is important, tapi kita sudah bisa menggunakan sudah bisa menggunakan kata-kata yang numerus tadi itu gitu ya. Saya mungkin bisa berikan contoh untuk sebenarnya ada di file yang kemarin sih yang sudah kita bahas ya. Mana? Oh bukan ya, harus di PowerPoint. Nah, jadi sebenarnya contoh ekspresi itu kalau kawan-kawan buka PPT-nya bisa ada di sini nih. Jadi sample expression misalkan menggunakan kata numerous experiments. Oh, atau kelihatan, sorry. Saya balik ke sini deh. Mohon maaf. Nah, jadi untuk ini, sekali lagi saya ulang tugasnya untuk nomor 3. Jadi kawan-kawan harus nulis satu paragraf kasar. Paragraf pertama seperti ini, seperti yang di atas ya, menggunakan gaya yang baru, tidak mengatakan hanya misalkan speaking is important atau apa is important gitu, enggak ya. Tetapi kita coba menggunakan gaya-gaya seperti ini.
Saya akan mencoba nge-close share yang ini. Saya coba share lagi. Eh, Nah, ini dia untuk contoh dari contoh dari ekspresi-ekspresi atau frase-frase yang kita bisa pakai ya untuk mengenalkan topik. Misalkan, much research in recent year has focused on, misalkan, ini bisa. Atau for more than 100 years-nya diganti gitu. For more than 10 years, misalkan researcher have been investigating apa. Atau numerous studies have established that, atau numerous study have investigated the importance of apa gitu. So bisa we use this thing. I guess that will be all, everyone. Good luck with your work. I hope that you can, do the work before the deadline. So if you have questions, you can actually contact me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.